Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak sekalian? Alhamdulillah, kita bisa berjumpa lagi di pertemuan kedua. Bagaimana kabarnya? Mudah-mudahan dalam keadaan sehat walafiat ya, sehingga kita dengan mudah mengikuti pelajaran kali ini. Kemarin kita sudah membahas tentang gerak pada makhluk hidup, yaitu tentang gerak pada manusia, tumbuhan, dan hewan. Selanjutnya, pada pertemuan ini kita akan membahas tentang gerak pada benda, yaitu dapat berupa gerak lurus yang dipengaruhi oleh gaya. Gerak lurus melibatkan jarak, perpindahan, kelajuan, kecepatan, dan percepatan. Sedangkan gerak dipengaruhi oleh gaya. Gayanya bisa berupa gaya sentuh maupun gaya tak sentuh. Hukum tentang Newton atau hukum tentang gaya itu adalah hukum Newton. Hukum 1 Newton, 2 Newton, dan 3 Newton. Nah, untuk gaya ini insya Allah kita bahas di pertemuan selanjutnya. Apa itu gerak benda? Benda dapat dikatakan bergerak apabila mengalami perubahan posisi dari suatu titik acuan. Jadi, kalau bendanya mengalami perubahan posisi dari titik acuan, maka benda itu dapat dikatakan bergerak. Nah, ada lintasannya. Nah, contohnya ada di halaman 5. Coba kalian lihat di buku paket kalian di halaman 5. Sama persis dengan gambar ini, ya. Ada seorang pelari yang sedang berlari di lintasan. Bagaimana kaitan jarak dan waktu yang ada pada pelari ini berkaitan dengan gerak. Oke. Mana titik acuannya? Kita tentukan ya. Titik acuannya adalah di sini. Pada titik 0 meter. Titik acuan awal. Nah, titik acuan akhirnya berarti ada di 30 meter. Jarak yang ditempuh berarti 0 sampai 30 meter. Nah, sedangkan waktunya dari 0 sampai 6 second. Kita perhatikan jaraknya dari 0 ke 10, waktu yang ditempuh adalah 2 second. Sedangkan dari 10 ke 20 meter, waktunya adalah 4 second. Selanjutnya, dari 20 ke 30 meter, nah ini berapa? Waktunya sama ya, 2 second. 2. Kenapa 2 second waktunya? Nah, lihat dari 0 ke 2, berarti kan waktunya 2 ya. Dari 2 ke 4, berarti selisihnya adalah 2. Jadi, rata-ratanya waktu yang dibutuhkan setiap 10 meter adalah 2 second. Paham sampai di sini? Nah, kita lanjut ke materi. Alat ukur gerak. Kalian pasti sudah mengenal ya yang namanya speedometer, karena ini sangat-sangat umum, ada banyak di kendaraan. Setiap kendaraan pasti memiliki alat ukur geraknya. Nah, speedometer ini biasanya kita ketemukan di motor atau mobil. Ya, ini untuk mengukur kecepatan kendaraan tersebut. Adapun GPS, nah ini yang terbaru alatnya, kita bisa melihat rute atau lintasannya, bisa melihat jaraknya, ya. Gerak lurus. Apa itu? Itu gerak yang berupa lintasan garis lurus. Nah, ini menghubungkan antara besaran-besaran jarak, waktu, dan kecepatan. Pada saat suatu objek bergerak, objek tersebut akan mengalami perubahan jarak dan dapat pula mengalami perubahan posisi atau disebut juga perpindahan. Nah, apa bedanya jarak dengan perpindahan? Jarak merupakan panjang seluruh lintasan yang ditempuh suatu objek yang bergerak. Ya, seluruh lintasan yang ditempuh objek yang bergerak itu disebut jarak. Sedangkan perpindahan merupakan panjang lintasan lurus yang diukur dari posisi awal sampai dengan posisi akhir. Jadi perpindahan itu ada tadi ya, posisi awal atau titik acuan sampai posisi akhir. Nah, perpindahan ini memiliki nilai dan arah. Jenis-jenis gerak lurus ada dua, yaitu gerak lurus beraturan atau GLBB dan GLBB, gerak lurus berubah beraturan. Yang pertama, gerak lurus beraturan. Gerak lurus beraturan memiliki kecepatan yang tetap karena
tidak adanya percepatan. Sehingga percepatannya bernilai 0 atau A sama dengan 0. Rumusnya V sama dengan S per T atau V itu kecepatan, satuannya kilometer per jam atau meter per sekon, sedangkan S perpindahan, nah biasanya disebut dengan jarak ya, ini satuannya kilometer atau meter, sedangkan T atau selang waktu, satuannya jam atau sekon. Nah, di sini kalian harus perhatikan satuannya kilometer per jam. Kalau kecepatannya kilometer per jam, berarti selang waktunya pun harus jam. Jika kecepatannya meter per sekon, berarti kalian harus cari waktunya dalam bentuk sekon. Ya, ini konversi. Kelas 7 sudah belajar tentang konversi. Contoh soal gerak lurus beraturan. Seorang pengendara sepeda bersepeda selama 2,5 jam sepanjang lintasan lurus. Berapakah jarak yang ditempuh jika diketahui kecepatannya sebesar 18 km per jam? Kita ketahui dulu apa saja ya yang sudah ada waktunya. Sepeda selama 2,5 jam, waktunya 2,5 jam. Sedangkan kecepatannya 18 km per jam. Sudah sama-sama jam? Ya, berarti tidak perlu lagi dikonversi. Nah, apa yang ditanyakan? Jarak yang ditempuh atau S. Nah, ini tadi rumusnya V sama dengan S per T. Kalian sudah pernah dapat tentang penemuan rumus ya, kita nyari rumus bagaimana kalau kita nyari jarak, bagaimana kalau kita nyari waktu, sedangkan rumus yang dikasih hanya V sama dengan S per T. Nah, agar lebih mudah, ini adalah segitiga bermudah kalau menurut Ibu ya. Nah, ini V posisinya di bawah, S, T. Nah, garis lurus ini disebut kita sebagai pembagian. Sedangkan garis tegak ini kita anggap sebagai perkalian. Coba V sama dengan S dibagi T. Benar ya, sesuai dengan rumusnya. Nah, sekarang kita mau cari apa? Jarak yang ditempuh, nyari S. Nah, berarti apa yang kita lihat di sini? Coba S sama dengan, coba V. Ya, ini kan di bawah V yang pertama ya. V, kecepatan. Nah, karena bertemu dengan garis tegak, maka ini adalah perkalian. Dikali T, waktu. Nah, sama dengan berapa? V-nya sudah diketahui ya, 18 km per jam. Nah, dikali waktunya 2,5 jam. 18 dikali 25, coba dihitung berapa? Ya, sudah ketemu atau belum? 18 kali 25 sama dengan 45 kilometer. Ya, jaraknya yang ditempuh adalah 45 kilometer. Mudah kan? Insya Allah mudah ya untuk dipahami. Selanjutnya kita masuk ke materi selanjutnya, yaitu gerak lurus berubah beraturan atau GLBB. GLBB adalah gerakan benda yang linear dan berarah mendatar atau gerak lurus dengan kecepatan yang berubah setiap saat karena ada percepatan yang tetap. Jadi dia berubah kecepatannya, tapi percepatannya tetap. Nah, pada gerak lurus berubah beraturan, ada yang namanya mengalami percepatan jika nilai percepatannya positif. Yang disebut juga dengan GLBB dipercepat. Atau perlambatan jika nilai percepatannya negatif. Atau disebut juga dengan GLBB diperlambat. Sekarang kalian perhatikan buku LKS halaman 8. Di sana juga ada gambar yang percis seperti ini. Ya, perubahan kecepatan mobil saat menjauhi lampu hijau dan mendekati lampu merah. Coba perhatikan di sini lampu hijau. Lampu hijau artinya kendaraan boleh berjalan kan ya, dari diam berjalan. Berarti ketika benda diam ini dia berjalan, jadi dipercepat. Sedangkan ketika mobil berjumpa dengan lampu lalu lintas berwarna merah, maka yang mula-mulanya cepat direm, lama-lama menjadi lambat dan berhenti. Nah, ini disebut dengan diperlambat. Rumus GLBB adalah A sama dengan delta V
dibagi delta T. A ini disebut dengan percepatan, sedangkan delta V adalah perubahan kecepatan. Nah, delta V ini atau delta T nanti IT, kecepatan akhir dikurang kecepatan 0, ya. Contoh soal GLBB. Coba diperhatikan. Saat mendekati lampu lalu lintas, mobil yang awalnya bergerak dengan kecepatan sebesar 72 km per jam diperlambat hingga 0 km per jam. Ya, dari mula-mula 72 lalu diperlambat hingga berhenti dalam waktu 5 sekon. Nah, lihat nih, perhatikan ya. Ini awalnya 72 km per jam. Sedangkan di sini adalah sekon. Berarti kita harus merubahnya dulu. Ya, berapakah perubahan percepatan setiap sekonnya? 72 km per jam. Nah, kita harus cari tahu dulu perubahan konversinya. Kilometer, dari kilometer ke meter berapa? 1000 ya. Berarti 72 dikali 1000. Nah, dibagi per jam. Jamnya berapa? 1 jam berapa sekon atau berapa detik? 72 dikali 1000 dibagi 60 kali 60 sama dengan 3600. Berapa hasilnya? Seret. Ya, 72 kali 10 bagi 36. 720 bagi 36 sama dengan 20 meter per second. Nah, udah sama ya dengan waktunya 5 second. Kita masuk ke rumusnya. A sama dengan delta V per delta T. V-nya berapa tadi? 20. Karena nilai akhirnya 0, berarti tidak perlu dikurangin ya. 20 meter per second dibagi waktu, yaitu 5 second. 20 bagi 5 sama dengan 4 meter. Nah, perubahan kecepatannya berarti 4 meter. Gimana? Mudah-mudahan paham ya. Nah, kita coba latihan deh, biar kalian lebih bisa memahami materi ini. Ada 6 soal, 3 soal uraian, dan 3 soal lagi hitung-hitungan. Insya Allah ini mudah, ya. Bila ada kesulitan, silakan kalian bertanya di grup. Dan untuk tugas proyeknya, ada 2 tugas. Yang pertama, membuat percobaan sederhana gerak GLBB dan GLBB. Nanti Ibu jelaskan di grupnya saja. Nah, tugas kedua, catatlah di buku catatan kalian bunyi dari hukum Newton 1, hukum Newton kedua, dan ketiga. Ya, kalian catat di buku paketnya, insya Allah ada. Oke, sampai di sini. Mudah-mudahan bermanfaat. Terima kasih. Selamat mengerjakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.